Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Saila Mahdina Basya. Hari ini kita mau ngebahas apa ya? Dari kemarin mungkin banyak yang baru lihat Facebook saya, tidak pernah melihat story dari WA saya, jadi agak bingung ya. Ini orang ngomongin apa sih gitu ya? Terlebih kemarin pas ngobrol sama suami, ya kan, kok kesannya suaminya menderita sekali ya. Memang kenapa ini Saila Mahdina Basya? Oke, saya akan bahas sedikit sedikit ya, karena ini aslinya tuh harusnya dibahas panjang. Makanya saya berharap saya bisa menjelaskan itu di suatu kesempatan gitu ya, karena saya juga gaptek. Jadi yang bisa saya lakukan hanya merekam, mengupload, ya sudah, tidak bisa mengedit atau lain sebagainya. Jadi begini teman-temanku sekalian, uh, saya dan suami saya sudah menikah selama 18 tahun, dari tahun 2007. Ternyata sebenarnya dari mulai lulus, dari mulai saya kelas 6 kelas 3 SMA di pesantren, itu saya sudah mengalami depresi ya. Entah itu depresi ringan, entah itu depresi berat. Tapi saat itu saya nggak tahu kalau saya depresi, tapi sekarang saya tahu itu adalah depresi gitu ya, karena suatu hal lah intinya ya. Nah, itu berlanjut terus sehingga banyak perubahan dalam diri saya. Saya mengalami banyak perubahan kepribadian gitu kan, tanpa saya sadari. Tapi saya merasa memang ada kehampaan ya. Nah, kemudian saya mengabdi. Nah, di pengabdian itu saya sakit, kemudian depresinya jadi semakin berat. Tapi itu berlalu. Kemudian setelah saya kuliah, disitulah sebenarnya depresi saya itu makin berat ya, karena di perkuliahan itu kan butuh adaptasi yang besar juga. Terus saya juga mengambil keputusan yang salah, yaitu dengan melanggar syariat Islam ya, memiliki hubungan dengan lain jenis tanpa ikatan. Paham kan maksudnya ya, PACARAN itu. Nah, di situ udah kelihatan banget sebenarnya ciri-ciri gangguan kepribadian saya, tapi saya nggak sadar. Saya pikir itu cuma ya emang karakter saya seperti itu gitu. Nah, setelah itu nanti kami akan cerita ya tentang pernikahan kami yang menurut saya sih, bukan suami saya menurut saya pribadi sangat mukjizat buat saya ya. Mujizat itu buat nabi ya, maksudnya begitu miracle banget begitu buat saya. Tapi sekarang kan saya lagi mau cerita tentang apa yang saya alami, gangguan seperti apa yang saya alami kan. Nah, pas menikah itu baru makin kelihatan, karena kan menikah itu hidup 24 jam bersama orang dengan kepala yang sama. Apalagi saya tidak melalui pacaran sama suami saya baru kenal, dikenalin 1 hari, besoknya suami langsung pulang, minta izin orang tuanya, kembali lagi melamar, kita langsung nikah gitu. Karena itu memang permintaan saya untuk ya itu mungkin karena saya punya masalah mental, sehingga saya merasa saya harus diselamatkan gitu, dan cara menyelamatkannya adalah dengan menikah. Nah, ternyata perjalanannya tidak sesimpel itu ya, karena ternyata saya punya masalah mental yang sangat serius, sehingga di sebelum pernikahan, bahkan sampai awal pernikahan itu terjadi banyak sekali konflik ya. Nah, kenapa bisa terjadi konflik itu? Karena saya mempunyai gangguan. Kapan saya mengetahui saya memiliki gangguan? Itu kira-kira setelah
tahun 2009 Bapak sudah meninggal. Setelah sekitar hampir 5 tahun saya mengajar di Darun Najah, hampir tahun kelima, berarti dari 2007 ke 2011 mungkin ya, atau 2010 gitu. Saya itu kayak orang kesurupan, tapi kayaknya enggak gitu kan. Jadi kepribadian saya tuh aneh gitu. Nah terus saya gampang sekali marah, telat 5 menit jemput marah, nggak ada salah apa-apa marah, tiba-tiba kesel aja sama suami gitu kan. Bingung kan, kesannya kayak ada yang gangguin nih gitu kan, apa ada yang gangguin hubungan kami dengan cara santet dan lain-lain gitu. Kepikirannya sampai ke situ ya. Akhirnya kami memutuskan, ini masih ceritanya masih fokus ke penyakitnya ya, karena nanti mungkin ada episode yang menceritakan seperti apa saya gitu kan dengan masalah gangguan saya. Nah akhirnya kami memutuskan untuk ke psikiater, walaupun sebelumnya saya sudah usaha di ruqyah juga, sudah usaha ya pokoknya udah banyak usaha. Yang terakhir akhirnya abang saya yang pertama menganjurkan saya untuk ke psikiater. Padahal abang saya itu udah bilang sepertinya kamu bipolar deh gitu. Terus saya nggak percaya, saya bilang kayaknya salah itu deh bang. Apa sih, ada nggak sih penyakit yang pengen selalu dicinta atau pengen selalu dijadikan nomor satu gitu, kesannya begitu. Nah pertanyaan saya pun di psikiater kayak gitu, dok saya itu sakitnya kayaknya selalu pingin dicintai gitu, selalu merasa nggak percaya kalau pasangan saya cinta sama saya gitu kan. Kemudian diwawancaralah sama psikiater. Nah psikiaternya bilang, oh kamu borderline personality disorder. Baru denger dong ya kan, tahun berapa itu, tahun 2011 atau 2010, borderline gitu kan. Nama masalah ODGJ juga saya nggak tahu sih, taunya cuma ODGJ ya satu macam aja, nggak ada macam-macam yang lain gitu kan. Oh gitu, jadi ada masalah itu ya dok ya, dikasih obat lah gitu kan. Zaman dulu kan belum sama HP belum terlalu ini ya, jadi saya nggak searching banget borderline itu apa. Saya cuma tahu ya udah saya borderline, saya dikasih obat. Ternyata minum obat itu gak enak banget, saya jalan sampai goyang-goyang. Mungkin itu masih adaptasi ya, karena belum pernah minum obat-obatan seperti itu. Saya jalan goyang, saya tidur seharian, bahkan saya lupa setiap saya bangun, aduh saya udah sholat belum gitu. Jadi banyak kelupa, kayak hilang ingatan gitu ya kan selama minum obat. Akhirnya saya berhenti minum obat yang harusnya 1 minggu saya minum obat, saya kontrol lagi ke sana. Saya nggak melakukan itu karena ternyata setelah minum obat kondisi kami agak membaik. Jadi yang biasanya setiap malam tuh saya tiba-tiba seperti macan, nggak ada alasan, nggak ada apa-apa, pingin marah, tapi itu nggak, saya bisa tidur itu. Jadi udah seakan-akan masalahnya selesai. Nah sekarang saya mau jelasin dulu tentang apa itu borderline ya. Saya buka tab dulu ya, nggak hafal. Jadi borderline adalah ciri-ciri gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder, mencakup pola ketidakstabilan suasana hati, hubungan, citra diri, serta perilaku impulsif. Gejala ini dapat bervariasi intensitasnya dan mungkin tidak dialami oleh setiap penderita BPD. Nah, namun kalau saya pribadi, ini semuanya saya mengalami ya. Jadi kalau mau diskalakan, tingkat BPD saya itu lumayan tinggi saat itu ya, di awal pernikahan. Dari angka 1 sampai 10 mungkin saya masuk ke nomor 9 ya. 90% BPD-nya itu menguasai saya gitu ya. Yang pertama
ketakutan ditinggalkan. Ketakutan ditinggalkan ini bukannya takut ditinggalin gitu kan, nggak kayak gitu juga. Takut ditinggalkan itu juga semacam takut penolakan gitu. Jadi kalau misalnya saya membaca, bukan membaca buku, saya membaca situasi, oh kok kelihatannya dia ngejauhin saya ya, nah itu kan takut ditinggalkan ya, takut penolakan. Nah nanti ujungnya saya akan melakukan hal-hal impulsif. Contoh misalnya saya tersinggung sama sikap teman saya gitu kan, padahal dia nggak bermaksud apa-apa, itu karena saya takut ditolak, saya nggak mau ngerasain ditolak, saya blokir dia, seperti itu contoh ya. Tapi takut ditinggalkan secara makna itu pun iya, saya sangat takut ditinggalkan. Saya pernah, saya pernah pulang ngajar, suami saya gak ada di rumah. Sebenarnya suami saya ada di rumah nggak ada di rumah ya, lagi sedang bertemu dengan temannya membicarakan tentang percetakan Al-Quran. Sebenarnya udah titip pesan lewat mama, lewat orang tua, tapi saya nggak bisa ditinggalkan. Saya langsung telepon suruh pulang saat itu juga. Ketika dia bilang nggak mungkin pulang, ini pembicaraannya sedang serius gitu kan, ini ngomongin tentang bukan bisnis, kerjasama gitu kan yang harus diselesaikan. Akhirnya saya karena takut ditinggalkan, maka saya melakukan perilaku impulsif ya. Jadi perilaku impulsifnya itu ya, saya mengancam ke suami saya akan bunuh diri, seperti itu. Trigger warning ya buat yang punya masalah bundir ya. Saya bilang saya akan ke rel kereta sekarang juga, dan saya langsung pergi. Semua orang heboh, satu kampung heboh nyariin saya karena katanya saya mau bunuh diri ya kan. Padahal saya nggak berani. Teman-teman saya, nauzubillahi min dzalik, saya punya grup itu memang sudah ada beberapa yang bukan berhasil melakukan perbuatan itu, bunuh diri. Mereka borderline. Tapi kalau saya nggak mungkin, insya Allah nggak mungkin, Allah jaga. Karena saya tahu kalau misalnya saya bunuh diri, habis saya. Karena di Islam itu nggak boleh bunuh diri, jadi saya nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Mungkin kalau untuk dosa-dosa lain yang berkaitan dengan borderline yang tidak bisa saya tahan, masih bisa saya lakukan. Tapi kalau yang namanya bunuh diri, insya Allah nggak akan terjadi gitu ya. Nah itu ketakutan ditinggalkan nih. Penderita BPD memiliki rasa takut yang sangat intens akan ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, baik itu nyata maupun hanya dalam persepsi mereka, cuman ada di kepalanya doang. Hal ini dapat menyebabkan perilaku ekstrim untuk mencegah orang tersebut pergi, supaya nggak merasa ditolak, seperti mengirim banyak pesan teks atau menelpon terus-menerus. Nah ini saya pernah kerjain waktu suami saya masih jadi calon. Kemudian saya ada perlu mau tanya, dia lagi ke mall sama temennya, lagi mau cari barang-barang buat lamaran. Itu saya telepon terus, tapi karena saya mau dia cepetan pulang, saya mau ada yang diobrolin, saya telepon matiin, seperti itu. Kemudian memohon dengan sangat agar orang tersebut tidak pergi. Ini pun pernah saya lakukan ketika misalnya kami bertengkar. Kemudian kan biasanya kalau laki-laki kalau bertengkar itu kan mau menenangkan diri gitu kan, lebih baik kita masing-masing dulu gitu kan. Nah itu saya nggak bisa, harus ada di depan saya gitu. Jadi saya pasti akan tahan agar dia tidak pergi, entah itu dengan cara saya berteriak, entah itu saya drama ngocekek diri atau segala macem gitu ya. Kemudian mengancam untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri jika ditinggalkan, itu yang tadi udah saya ceritakan. Selanjutnya adalah pola hubungan yang tidak stabil. Bagaimana mungkin orang seperti ini
itu bisa memiliki hubungan yang stabil. Jadi hubungannya tuh pasti setiap hari berantem, berantem, berantem. Ada aja masalah ya, karena BPD ini punya pola pikir hitam putih, dia nggak punya abu-abu. Jadi ketika dia berpikir buruk tentang seseorang, itu kayak keblok, pikirannya tuh cuma buruk aja tentang orang itu. Jadi kalau lagi sebel sama orang, ya udah yang diceritain semua sebel, dia nggak ada bener-benernya sama sekali. Tapi kalau saya nggak punya masalah sama orang, saya nggak ada lagi mikirin dia yang jelek-jelek, mau orang jelek-jelekin dia seapapun, di mata saya baik aja gitu. Jadi nggak stabil kan seperti itu. Kalau misalnya kita lagi sayang banget sama pasangan kita, sayang gitu kan, wah kamu baik banget, kamu yang terbaik, kamu yang ini. Tapi ketika berantem, gak ada orang sejahat kamu, aku gak akan cari kamu di surga. Kamu, aku pastikan kalau kamu masuk surga, aku bilang sama Allah, kamu udah jahat sama aku, jadi kamu harus masuk neraka sama aku gitu. Astagfirullahaladzim, saya bukan ngetawain ini ya, tapi ya bisa kebayangkan hidup semua orang seperti dengan borderline seperti itu gitu ya. Kemudian citra diri yang tidak stabil. Citra diri yang tidak stabil ini pun masuk ke kategori tidak mempunyai orientasi hidup. Mau apa? Gak ada yang dimauin. Makanya saya itu dulu kan misalnya namanya pasangan hidup kan pengen punya rumah gitu kan, pengen ya hidupnya lebih baik gitu kan. Saya enggak. Ketika saya pernah diamanahkan untuk pegang semua uang suami saya habis, saya bilang buat apaan, hidup kita ntar juga akhirat, buat apaan, nggak ada orientasi hidup. Saya nggak pengen apa-apa, rasanya udah hampa aja gitu ya. Nah, jadi citra dirinya tuh tidak stabil. Kadang memiliki rasa diri yang terdistorsi dan tidak stabil. Jadi kayak putus asa dan lain sebagainya seperti itu ya. Perilaku impulsif dan merusak. Nah ini dari semua yang atas pun itu udah bisa menjadikan kami penyintas borderline itu melakukan perilaku impulsif. Banyak caranya, lempar barang, teriak sekencang-kencangnya, melukai diri sendiri ya. Tapi kalau saya, karena saya tahu nyakitin diri sendiri itu dosa, terus juga saya nggak mau nyakitin sakit, saya takut sakit juga. Jadi kalau saya kadang coret-coret muka saya atau gunting-gunting rambut saya sampai jadi nggak jelas bentuknya kayak gitu. Itu impulsifnya ya. Impulsifnya itu untuk apa sih? Untuk mengalihkan rasa sakit. Kita nih punya masalah sama pasangan, padahal sih sebenarnya masalahnya tuh selalu orang berdua tuh masalahnya tuh sepele, telat 5 menit jemput, gak diangkat teleponnya, atau salah ngomong, habis udah. Itu bisa 1 hari 1 malam bertengkar hebat. Hebatnya itu karena sayanya itu mendramatisir segala keadaan, manipulasi, playing victim, semuanya itu ya. Nah, termasuk belanja berlebihan. Jadi belanja berlebihan tuh ya jadi pengen belanja terus, pengen belanja gitu kalau lagi kumat ya. Nah ini ada juga nih, melakukan hubungan seks tanpa pengaman. Jadi mohon maaf teman-teman ya, ini borderline yang oknum mungkin ya, bukan berarti orang borderline semuanya seperti itu, tapi yang saya tahu juga memang ya mereka tanpa ikatan pun bisa melakukan hubungan seks gitu tanpa pengaman karena impulsifnya ini gitu. Kemudian menyalahgunakan narkoba atau alkohol. Jadi saking nggak punya orientasi hidup, dia bingung saya ini siapa, tujuan hidup saya apa. Jadi mereka lari ke narkoba,
lari ke alkohol. Bahkan yang saya tahu juga rata-rata itu mereka punya tato ya, karena pengen sakitin, terus pengen kayak aku nggak jelas seperti itu, mengemudi ugal-ugalan, kemudian makan secara berlebihan seperti itu impulsifnya. Selanjutnya perilaku menyakiti diri atau bunuh diri. Nah ini sering dilakukan oleh orang-orang borderline, termasuk saya ya. Tapi saya impulsifnya saya itu kayak saya nyobekin uang, tapi saya nggak pilih yang warna merah, saya pilih yang warna orange atau warna ungu lah paling tinggi ya. Itu untuk bikin pasangan saya itu seret, aduh apaan itu yang dia sobek-sobek ya, jangan uang 100 gitu kan, mau aku takutin kayak gitu. Drama banget sih, drama banget. Astagfirullah, istighfar. Perasaan hampa yang kronis, jadi bener-bener ngapain ya, hampa banget, kosong, sepi rasanya gitu ya. Padahal kita kan bisa menikmati hidup seharusnya, tapi rasanya tuh hampa gitu. Kemarahan yang intens dan tidak pantas. Ya, kemarahan yang intens dan tidak pantas. Jadi kalau udah marah, itu marahnya tuh berlebihan. Marah banget. Bisa impulsif ke pasangan. Marahnya tuh kayak ngamuk gitu loh. Udah kayak, kamu apa sih? Kamu kenapa kayak gitu? Nah, itu kekuatan tuh lari ke tangan ini bisa nyakitin ya, terjadi KDRT, tapi dari istri dari yang terkena borderline ke pasangannya, itu udah anak udah menyakiti. Makanya aku memilih minum obat itu supaya jangan sampai terjadi. Sebenarnya selama ini udah gak pernah terjadi lagi, itu di awal-awal pernikahan aja ya. Cuman kemarin ada trigger yang sangat besar dan itu membuat kekumatan saya lumayan besar. Jadi saya pilih untuk minum obat dulu, walaupun sedih banget sama hafalan yang kayak sedih banget ya hafalan saya. Jadi belum bisa balik dulu, nanti saya perjuangkan kembali. Kemudian perasaan disosiasi atau paranoid terkait stres. Di bawah tekanan berat, beberapa penderita BPD dapat mengalami perasaan disosiasi atau merasa terputus dari diri sendiri atau kenyataan, atau mengalami pemikiran paranoid yang bersifat sementara. Ya, paranoid itu kan takut ya, jadi kayak diem aja, kayak depresi gitu ya. Terus ya terputus, udah nggak inget kerjaan kita apa, tugas kita apa, kayak gitu. Ini sebenarnya ada juga ya, ada mood swing juga sebenarnya, tapi mood swing pada BPD ini tidak punya tempo, nggak ada batasan waktu, jadi harus ada triggernya. Biasanya kecapean, ada yang salah gitu kan, ketika sudah terjadi pertengkaran, ujungnya depresi gitu. Depresinya bisa berhari-hari gitu. Tapi kalau untuk yang seperti maniknya itu mungkin adanya di perilaku impulsifnya itu, belanja banyak, itu kan kayak orang manik juga ya. Jadi kadang-kadang suka ketuker. Nah, ini bipolar atau borderline ya gitu. Nah, itu seputar borderline yang bisa saya ceritakan, dan bisa Anda bayangkan bagaimana sabarnya suami saya menghadapi saya, yang mungkin kalau itu bukan, gak ada jika ya mungkin memang Allah sudah takdirkan beliau yang tidak pernah bersentuhan dengan dunianya orang-orang yang memiliki masalah psikis. Beliau yang hidupnya itu penuh dengan kasih sayang, komunikasi yang baik, benar-benar lurus, pacaran gak pernah. Tiba-tiba ketemunya wanita seperti saya mendapatkan anugerah betul. Menjelang pernikahan itu doa saya, ya Allah, berikan saya suami yang solih, pilihan Engkau, sesuai sama moto saya waktu SD. Saya kalau di SD kalau tulis pacar, waladun solihun syafillah, anak soleh pilihan Allah.
ya Allah saya mau pilihan engkau dan segera ya Allah, saya butuh. Karena ya itu ngerasain mental tuh kayaknya ada yang nggak beres, tapi belum sadar sih saat itu, cuman ya pokoknya minta. Dan akhirnya Allah pertemukan dengan suami saya dalam waktu yang sangat singkat dan dengan cerita yang cukup cukup seperti kebetulan, tapi itulah skenario Allah yang selalu kita nggak pernah bisa tebak. Alhamdulillah beliau sabar ngadepin saya, walaupun di awal-awal mungkin bisa dibilang mental beliau juga kena ya, mestinya ke bisa harus ke profesional juga, tapi sampai detik ini mentalnya begitu kuat, masya Allah, dan berubah seiring waktu dalam menangani saya sebagai penyintas borderline. Jadi ya beliau caregiver saya atau penjaga saya, karena orang-orang dengan mental illness itu memang yang dibutuhkan adalah apa ya bahasanya, maaf ya ngeblank, tiba-tiba lupa. Support system. Kalau support sistemnya tidak baik, maka bisa tambah parah. Alhamdulillah beriring jalannya waktu ya, nggak langsung di awal saya tidak memiliki support system yang baik, karena siapa sih yang mau terima dikata-katain sama istri, di KDRT-in sama istri, dikit-dikit marah gitu kan, dikit-dikit paranoid, suuzon, susah kan terimanya, apalagi ketika berantem impulsif, kemudian drama gitu kan, siapa yang terima? Pastikan beliau akan bereaksi, dan ketika beliau bereaksi, reaksi aku makin parah gitu kan. Nah, alhamdulillah 18 tahun kami menjalani, kami belajar, kami muhasabah. Borderline ini belum hilang karena memang semacam sesuatu yang tidak bisa disembuhkan gitu, tapi kondisi kehidupan kami makin lama makin baik gitu kan. Karena apa? Karena kami sudah saling mengerti, jadi kalau begini kita harus begini, kita begini, supaya masa itu terlewati. Jadi sekarang itu tinggal saya yang harus bisa mengontrol diri atau melewati masa-masa depresi ini untuk ke bipolarnya sih ya. Dan bagaimana suami saya sabar menghadapi ketika saya kumat gitu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kami. Ini adalah ujian dalam rumah tangga kami. Semoga kami bisa melewatinya sampai akhir hayat hidup kami, dan kami benar-benar bisa berkumpul di surga bersama, dan saya menjadi bidadarinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan. Nanti insya Allah kapan-kapan saya ceritakan tentang bipolar, pengalaman-pengalaman hidup. Maka nanti kita akan wawancara bagaimana sih rasanya jadi caregivernya orang yang memiliki masalah mental. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka